Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Irawati dari kelas Farmasi E Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang titrasi permanganometri dan titrasi bromatometri. Titrasi permanganometri itu merupakan titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau titrasi redoks. Permanganometri juga digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, dan juga fosfat. Sedangkan prinsip titrasi permanganometri yaitu reaksi oksidasi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam misalnya dengan penambahan H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi ini tidak dibutuhkan indikator lain karena KMNO4 sendiri sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi sudah terbentuk. Terbentuknya titik akhir titrasi ini dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Untuk KMNO4 nya sendiri dikenal dengan autoindikator. Untuk titrasi permanganometri saya ambil salah satu contohnya analitnya yaitu FeSO4, kemudian titrannya yaitu KMNO4 dan indikatornya KMNO4 sebagai autoindikator. Untuk standarisasi KMNO4 ini tidak menggunakan indikator eksternal untuk menentukan titik akhir reaksinya karena KMNO4 sendiri selain bertindak sebagai titran, ia juga bertindak sebagai indikator atau autoindikator. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan perubahan warna dari bening ke merah muda. Warna merah muda timbul akibat kelebihan ion permanganat. 1 tetes KMNO4 saja sudah bisa menunjukkan perubahan warna yang cukup jelas. Metode yang digunakan untuk penentuan kadar, karena tadi contohnya ada kadarnya yaitu FeSO4, prosedur yang dilakukan yang pertama 15 ml larutan FeSO4 dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 10 ml larutan H2SO4 ke dalam labu Erlenmeyer tadi, kemudian dititrasi dengan KMNO4 sampai terbentuknya warna merah muda. Untuk perhitungan rumusnya sendiri menggunakan rumus umum titrasi atau rumus pengenceran yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, dimana untuk V1 yaitu volume titran, untuk V2 nya volume sampel, N1 nya normalitas titran, N2 nya normalitas yang ada pada sampel. Sedangkan penggunaan titrasi permanganometri dalam bidang farmasi, ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu sering dipakai dalam dunia farmasi titrasi permanganometri ini khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan dari reaksi redoks dalam pembuatan sediaan obat. Contohnya dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun injeksi. Selain itu juga digunakan dalam menganalisa zat-zat organik dan juga digunakan untuk menentukan kadar besi dalam tubuh. Titrasi yang kedua yaitu tentang titrasi bromatometri. Titrasi bromatometri ini merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip sama seperti permanganometri yaitu reaksi reduksi atau oksidasi atau redoks. Oksidasi sendiri adalah suatu proses
yang mengakibatkan hilangnya suatu elektron atau lebih dari dalam atom. Dilakukan dengan titrasi langsung karena proses titrasi berjalan cepat, atau metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat atau BrO3. Untuk prinsip titrasi ini yaitu titrasi bromometri, yaitu zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam, kelebihan brom kemudian direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator. Bromometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat atau BrO3-. Nah, dari persamaan reaksi ini ternyata bahwa 1 gram ekuivalen sama dengan 1/6 gram molekul. Di sini dibutuhkan lingkungan asam karena kepekatan ion H+ berpengaruh terhadap perubahan ion bromat menjadi ion bromida. Seperti yang terlihat di reaksi sebelumnya, ion bromat direduksi menjadi ion bromid selama proses titrasi. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromid bereaksi dengan ion bromat. Bromin yang dilepaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Bromin yang dilepaskan tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Karena itu penetapan harus dilakukan pada suhu serendah mungkin, serta labu yang dipakai harus dalam keadaan tertutup. Untuk titrasi bromometri ini, untuk penetapan kadarnya diambil salah satu contohnya yaitu asam salisilat sebagai analitnya, kemudian titrannya yaitu kalium bromat. Nah, untuk indikatornya yaitu metil jingga atau metil merah. Penetapan kadar sendiri yaitu 2 gram sampel asam salisilat kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, kemudian dipipet 25 ml larutan ini ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 30 ml Br2 dan HCl pekat. Lalu labunya segera ditutup. Setelah itu dikocok selama 30 menit dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu ditambahkan 5 ml Ki 20%, kemudian dikocok lagi, lalu ditambahkan 1 ml kloroform, kocok dengan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Lakukan penetapan untuk belangko pada titrasi ini. Penggunaan titrasi bromometrometri pada bidang farmasi ini juga cukup banyak manfaatnya. Dalam bidang farmasi, metode penetapan kadar dengan titrasi bromometri sangat penting karena senyawa-senyawa obat atau sediaan farmasi lain, khususnya yang mengandung senyawa organik aromatis, perlu diketahui kadarnya agar dapat diperoleh mutu dan kualitas sediaan farmasi yang baik. Untuk perbedaan titrasi permanganometri dan bromatometri, salah satunya kalau untuk permanganometri ini tidak membutuhkan indikator karena KMNO4 sendiri selain sebagai titran juga digunakan sebagai indikator karena sifatnya yang auto indikator. Kemudian kalau untuk bromatometri, indikator yang digunakan yaitu metil jingga atau metil merah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu titrasi permanganometri ini harus di tempat yang terhindar dari cahaya matahari atau dengan menggunakan buret yang menggunakan warna coklat. Nah, untuk bromatometri ini perlakuannya sama seperti titrasi yang lain, yaitu tidak terpengaruh oleh cahaya. Kemudian kalau untuk permanganometri pada saat titrasi berlangsung harus dalam keadaan suhu yang panas. Jadi ketika sedang
titrasi. Apabila suhunya menurun, maka harus dipanaskan kembali. Demikian pemaparan sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.